kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita besar kuasamu, tiada lain seperti Engkau ya Tuhanku. Besar kuasamu, besar kuasamu, besar kuasamu. mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita kalahkan segala Pujian pikiran syukur kita, bagimu. hati kita. Engkau hidup kita. baik, Engkau Kita dahsyat. ada di tempat ini untuk satu, Kemurahan-Mu lebih memuji dan dari memuliakan nama Tuhan, hidup. mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, Haleluya. mereka bisa kata Tuhan. Dan kita yang sama memuji bukan untuk memuji hal yang kosong, tetapi kita Haleluya. menyembah Tuhan. Sikilama-lama, 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 Terpuji Engkau Tuhan. Puji nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau namamu ya Tuhan, mulialah namamu oh Tuhan, tiada yang lain seperti Engkau yang aku besar kuasamu, tiada yang lain seperti Engkau yang aku besar kuasamu. Jika namamu ya Tuhan, jika namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan, tiada yang lain seperti Engkau yang aku besar kuasamu, tiada yang lain seperti Engkau yang aku besar kuasamu. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Kuduskan kami Tuhan. Yes, kira pushi kira para. Engkau kuagungkan, Engkau kumuliakan. Kita kasih kata-kata. Tidak ada nama lain yang kami sembah kecuali namamu Yesus Kristus. Hina kata kasih kata-kata. Engkau bergerak memakai kami semua. Kata kasih kata-kata dalam kekudusan-Mu Tuhan. Mengurapi kami. Jadikan kami semua lahir dalam dosa. Karena kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Kami telah dibeli dengan darah pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, dan tunai harga yang dibayar oleh Engkau dengan tunai. Sekira kata-kata menyerahkan roh penghina ke dalam kasih karunia Tuhan. Berkati hamba-Mu Niken dan Vera, juga berkati hamba-Mu Kasir Lambang. Tuhan, Kau juga berkati Mas Is, Mas Yuda, Arya, semua diurapi oleh Tuhan. Amin, amin. Kemampuan yang mereka bisa hanya dari Tuhan. Amin. Semua untuk Tuhan, semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan turunkan urapan kuasa Roh Kudus. Urapan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami.
kekudusan-Mu itu memenuhi hati kami. Amin. Tidak ada nama lain yang kami sembah kecuali Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah Allah yang kudus. Kita yang tidak kudus dijadikan kudus oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan beribadah dengan penuh sukacita, dengan antusias kami beribadah untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah turun bagi kesetiaan ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan Amin. Kita yang percaya bersama katakan Amin. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama dan setelah itu kita buka 1 Matius pasal 6 ayat yang ke-9 ya, seperti biasa. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi katakan 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Puji Tuhan ya. Kita akan bangkit berdiri. Matius 6 ayat yang ke-9. Dengan suara lantang kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali dan Dr. Nina akan memimpin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat baik kudus yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Amin. Boleh tengok kanan kiri. Coba bagikan sukacita itu buat sebelah kanan kirinya. Jabat tangannya dengan erat, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Oh luar biasa, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Sukacita seperti janji Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Seperti juga janji Tuhan yang tidak pernah habis buat setiap kita. Sukacita yang berlimpah karena Tuhan selalu menyediakan janji-janjinya yang ajaib. Dan Tuhan selalu menyediakan hati yang besar untuk menerima setiap kita. Tugas kita cuma satu Bapak Ibu, belajar beriman dan terus belajar percaya. Amin. Ada berapa banyak pagi hari ini saya mau tahu yang pegang imannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, percaya bahwa janji ini hari ini Tuhan sudah memberkati dengan luar biasa. Percaya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Boleh saya dengar sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dan pagi hari ini mari sama-sama kita bersepakat di dalam roh. Kita bersepakat di dalam hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau mengangkat hati kita memandang wajah Tuhan yang kudus. Kita mau sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang ditinggikan lebih dari segala yang ada. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kami percaya Tuhan.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau yang selalu menyatakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami belajar percaya, aku tetap percaya. Percayalah janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Dan kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Katakan, ku percaya, ku percaya. Ini kami yang mau belajar percaya lebih lagi. Percaya pada setia, percaya pada kasih-Mu. Sungguh besar setiamu, ya
dunia, apapun kondisi dunia, mereka mengambil kesempatan kepadamu. Saya selalu memberikan janji-janji-Nya yang nyata dan ajaib bagi setiap kami. Bapak Ibu yang mau belajar terus pegang janji Tuhan. Mari angkat hati kita, kita pandang Dia, kita ucapkan janji ini dengan penuh iman, dengan segenap profetik. Kita percaya hidup kita pasti penuh dengan berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pegang terus setiap janji Tuhan Bapak Ibu, dan memperluas iman Yesus. Daerahku, dan kiranya
katakan ayo kita bersuka cita supaya kita dapat berkat lebih lagi bagi Tuhan. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan. Kita mau sorakan haleluya bagi Yesus sebab Dia adalah kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang percaya, Bapak yang kekuatan yang kami tidak akan keajaibannya, kedahsyatannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita pujikan Tuhan. Bahwa setiap Tuhan yang habis, melakukan daripada hati kita dalam hidup kita. Kasih setiamu
sudah menjanjikan masa depan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Terutama yang anak-anak muda ini. Percaya, pegang terus bahwa masa depan yang terindah sudah Tuhan sediakan. Amin. Dan kita sesaat lagi kita mau terima firman Tuhan. Kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian yang mau menyatakan kebesaran iman kita di dalam Tuhan. Masa depan itu sungguh ada. Apapun yang ada di depan sana mungkin boleh tidak meyakinkan buat kita. Tapi selama kita pegang terus janji Tuhan, selama kita terus berjalan bersama Tuhan, selama kita tetap terus taruh iman kita di dalam Tuhan, satu hal, hidup kita pasti Tuhan bawa dari kemuliaan sampai kemuliaan, from glory to glory. Dan kemenangan itu sudah ada dalam tangan kita. Baik, kembali sama-sama kita imani lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan dengan segenap iman, bukan dengan sekedar pujian, tapi dengan segenap iman dalam hati kita, dengan segenap percaya. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan. Dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Dengan senang iman, mari yang tahu, aku takkan kekurangan, aku takkan kekurangan.
Dia Jehovah Jireh, yang sanggup menyediakan setiap apapun yang kita perlukan. Di dalam Yesus Tuhan kita telah diselamatkan. Setia sampai akhir. Bapak bersyukur buat hari ini, pagi yang luar biasa. Engkau layak dipuja, layak disembah, yang membangkitkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hormat, pujian, kuasa, bahkan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Masiah, kekuatan pengharapan kami, Tuhan kami yang hidup. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya, siap karena Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi. Berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Senang di sini. Kalau saudara melihat saya adalah orang asing, sama saya juga melihat saudara sebagai orang asing. Tetapi yang pasti kita satu warga kerajaan surga. Dan kita rindu suatu saat nanti reunian di surga. Caranya bagaimana? Setia sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Hari-hari adalah hari terakhir. Saya Puspito nama saya berasal dari kota Malang, tetapi bapak saya orang Klaten, jadi nggak jauh-jauh bapak itu ya. Saya dibesarkan dari keluarga hamba Tuhan. Bapak saya gembala, tetapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Dan saya dulunya orang yang melarikan diri, seperti Yunus, karena saya diminta bapak saya untuk menggantikan sebagai gembala. Saya ngomong, untuk saya ikutin sampai sekarang ya. Jadinya saya sekarang nggak jadi gembala, tapi jadi hamba Tuhan yang dari kota satu ke kota lain. Minggu lalu saya di Pacitan, minggu sebelumnya saya di Surabaya, minggu sebelumnya di Bandung, minggu sebelumnya saya di Manado. Jadi saya seperti itu. Yang penting bagi saya akan tetap melayani sampai akhir. Ya, haleluya. Terima kasih pada Bapak Gembala, Mr. Willy yang sudah mensilakan saya di tempat ini. Yang pasti Bapak itu yang harus kita imani, yang harus kita kerjakan adalah setia sampai akhir. Lakukan pekerjaan Tuhan tanpa berbantah-bantahan. Kehidupan kekristenan yang berkenan di hati Tuhan hanya satu, seperti Yesus. Tidak kurang, tidak lebih. Seperti Yesus, ini tujuan akhir kehidupan kita. Saya setuju apa yang dikatakan oleh mendiang Melita Sidabutar. Kita tahu, dia juga katakan seperti itu. Seperti Yesus ending kehidupan kita. Jadi walaupun kita sudah setia melayani apapun juga, tidak pernah absen, tetapi kalau hidup kita tidak seperti Yesus, itu nol di hadapan Tuhan. Bukankah nanti pada akhir zaman orang berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat di namamu? Tapi Tuhan katakan, nyalah daripadaku. Ini hamba Tuhan, para pendeta, para pastor yang sudah sekali punya karunia luar biasa. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, apalagi kita sebagai umat biasa. Jadi betul-betul hari ini adalah terakhir. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia sampai akhir. Kita akan lihat dalam Mazmur 119 ayat 151. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Engkau dekat ya Tuhan. Seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Ngerti deh orang Solo ya. Dia hanya sejauh doa. Ingat, dia hanya sejauh doa. Jadi jangan pernah kita bolos berdoa. Bukan cuma berdoa di gereja saja, tapi setiap hari. Jadi saya bangun jam 4 pagi saya juga berdoa. Karena sudah satu rutinitas, satu kebutuhan untuk saya dipenuhi hadirat Tuhan. Segala perintah-Mu adalah benar. Apa itu perintah Tuhan? Pertanyaannya, perhatikan segala perintah-Mu. Apa itu perintah Tuhan, guys?
Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan, bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arab, firman Tuhan, firman ilahi. Dalam bahasa Yunani, logosnya theos. Bahasa Ibrani, davar Elohim, sama. Bahasa Jawa ini ngendikanin pun Gusti, ya. Tahu. Yang harus kita taati. Jadi perintah itu adalah perkataan Tuhan yang harus kita nurut, yang harus kita manut, taat. Apakah ada firman yang tidak kita taati? Ada. Janji Tuhan. Janji Tuhan adalah perkataan Tuhan yang kita terima dan kita percaya dan pasti digenapi. Masalahnya, kalau kita mau jujur, orang Kristen lebih suka janji Tuhan daripada berita Tuhan. Benar apa enggak? Ya, yang enggak luar biasa. Tapi kalau kita tahu anak kecil dan suka diperintah-perintah apa suka diberi, kita bisa pikirkan. Saya dulu lebih suka terima janji Tuhan. Saya klaim janjimu Tuhan, saya klaim janjimu. Sekarang kalau saya pikir, nggak usah diklaim, Tuhan itu ingatkan janjinya. Kita yang lupa akan janji Tuhan. Ya. Tapi kalau perintah Tuhan harus kita taati, harus imbang antara janji Tuhan dan perintah Tuhan. Dan hari ini kita belajar perintah Tuhan, perkataan yang harus kita taati. Katakan kiri kanan, taati perintah Tuhan ya. Nah, belum serius ini. Katakan kiri kanan, betul. Taati perintah Tuhan yuk. Haleluya, haleluya. Semangat pagi-pagi ini. Memang sudah nggak terlalu dingin dari kota Malang, tapi tetap semangat dalam Tuhan. Saya lihat pujiannya luar biasa. Mengapa kita harus taat perintah Tuhan? Kembali kayak tadi, Engkau dekat ya Tuhan. Perhatikan, segala. Artinya apa? Semua. Tidak ada satupun yang tidak benar. Semuanya benar. Kalau ayat ini berbunyi sebagian besar benar, saya ragu-ragu itu Tuhan Yesus. Kenapa? Sebagian besar berarti ada yang salah. Tapi dikatakan segala perintah Tuhan adalah benar. Tidak satupun yang salah. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Kalau dia segalanya benar, tidak ada satu alasan untuk kita tidak nurut. Kalau kita nggak nurut, kita akan celaka. Jadi kalau saya renungkan, ada dua makna tentang perintah Tuhan ini. Yang pertama, perintah Tuhan sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Jadi perintah Tuhan itu sangat mudah. Bahkan saya boleh katakan sangat mudah sekali. Gampang banget. Nanti kita akan buktikan ya. Jangan berpikir perintah Tuhan itu sulit. Dia sebagai Bapa kita sebagai anak-anaknya tidak pernah memberikan sesuatu yang sulit. Kalau saya punya anak dulu waktu umur 5 tahun, nggak mungkin saya suruh dia ngantar mamanya nyetir ke pertemuan hamba Tuhan, nggak mungkin, karena dia belum bisa nyetir. Tapi hari ini tanpa diperintah sudah bisa. Yang kedua, perintah Tuhan itu awal dari segala yang baik terjadi di masa yang akan datang buat kita, kalau kita nurut. Saya ulang lagi, perintah Tuhan itu mudah sekali dilakukan. Yang pertama, yang kedua, kalau kita lakukan perintah Tuhan, itu sebenarnya awal dari kebaikan demi kebaikan terjadi atas hidup kita di kemudian hari. Sebaliknya, kalau kita tidak nurut pada Tuhan, tidak manut sama dawuhipun Gusti, nggak taat, itu awal dari kehancuran seseorang, awal dari musibah seseorang, awal dari malapetaka. Kalau boleh saya katakan, awal dari kutukan. Mengapa demikian? Contohnya Adam dan Hawa nggak nurut, tidak taat, awal dari musibah terjadi.
Dan sebabnya Yesus yang kita sembah, dia taat kepada Bapaknya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kemuliaan terjadi, kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Kita diselamatkan oleh darahnya. Tadi WN mengatakan kita diberi kemuliaan satu kemuliaan lain. Kemuliaan berikutnya kita ambilkan, asalkan satu hal, menurut Allah, sama perintah Tuhan, taati perintah Tuhan. Masalahnya kenapa banyak orang tidak turut perintahnya? Jawabannya ketika saya renungkan baik-baik, hanya satu, pikiran dan logikanya lebih dominan. Saya ulangi ya, kita punya pikiran, punya akal. Ketika akal kita lebih dominan, lebih tinggi tingkatannya daripada perintah Tuhan, pasti kita akan nurut. Pasti. Nanti ada contohnya. Tapi sebaiknya kalau kita nurut, dan pikiran ini kita taruh dulu, perintah Tuhan kita tempatkan lebih tinggi dari hidup kita pasti nurut. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Perhatikan, dia berdaulat atas hidup kita. Artinya, apapun juga tempatkan dia, Yesus Tuhan, dari otoritas seperti ini, bukan akal kita. Ikut Tuhan Yesus, akal ini harus ditaruh dulu, Bapak Ibu. Amsal katakan bab 3 ayat 5, jangan mengandalkan pikiran, percayalah Tuhan dengan segala hatimu. Ikut Tuhan tidak pernah bisa masuk di pikiran kita. Tidak pernah bisa dijelaskan. Air cucian, air pembasuhan untuk kaki bisa jadi anggur yang manis. Tidak pernah bisa dibayangkan dan tidak pernah bisa dijelaskan secara ilmiah, secara ilmu medis. Tuhan meludah, ludahnya dicampur dengan tanah, dioleskan ke mata orang buta, tercelik setelah dibasuh dalam silam. Nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa dijelaskan secara ilmiah. 5 roti 2 ikan mencukupi 5.000 orang lebih. Tidak pernah bisa. Artinya apa? Kehidupan kekristenan itu kehidupan yang supranatural di hadapan Tuhan. Nggak boleh pakai akal. Jadi pikiran dan logikanya ini harus tunduk, taat pada perintah Tuhan. Katakan amin. Iman ini dulu. Nah, kita sekarang masuk ke contohnya. Ada dua contoh yang saya ambil. Pertama perjanjian baru, kedua perjanjian lama. Lukas 5 ayat ke-4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata pada Simon Petrus, yang pertama perintahnya, perhatikan yang saya tulis warna kuning. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya tanya, mudah atau sulit perintah ini? Halo? Mudah. Kalau bisa tambahkan Pak, mudah banget Pak. Kenapa? Petrus ini adalah nelayan yang bukan kemarin sore. Pekerjaannya memang nelayan. Ketika disuruh Tuhan bertolak ke tempat dalam, gampang banget. Kalau saya disuruh muter-muter perahu itu, karena saya pernah mendayung mutar-mutar aja. Yang kedua, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mudah atau sulit? Mudah banget. Nggak mungkin bulat ya. Kalau saya pernah belajar, karena ada teman saya yang suka jala, saya coba-coba ikut jala. Saya jala ini nggak bisa mekat, bulat. Kenapa? Karena saya bukan nelayan. Makanya Tuhan kalau menyuruh pasti mudah banget. Perintahnya mudah sekali. Bertolaklah ke tenda, tebarkan jalan, mudah sekali. Kalau saya nggak bisa, sesuai dengan keahliannya. Tetapi kalau pikirannya jalan, logikanya jalan, Petrus mulai jalan di pikirannya. Coba kita lihat ayat setelahnya, ayat ke-5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, kalau ketika dia terima firman, terima perintah, bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalan, pikirannya mulai jalan. Tentu kita selalu seperti itu biasanya.
Tapi kalau pikirannya ditaruh lebih tinggi otoritasnya dibanding perintah Tuhan, nggak akan nurut. Dia akan mungkin berkata, sepanjang malam kami nggak dapat apa-apa. Ikan gadul, bahasa Malang ikan gadul saya nggak dapat. Ikan cebong nggak dapat, baby fish nggak dapat, satu pun. Biasanya orang kalau bekerja dari pagi, atau dari sore sampai pagi, sepanjang malam, dia bekerja nggak dapat apa-apa, emosian, pasti emosian. Dan pasti kalau ada orang minta, wes cobaan meneh, kembali ke tempat jalan, pasti dia nggak nurut. Kalau pikirannya jalan. Tapi Petrus menjadi satu teladan bagi kita. Ketika pikiran mulai jalan, dia tempatkan akal dan logikanya di bawah perintah Tuhan. Sehingga dia katakan, tetapi Tuhan, karena Engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Wah, luar biasa. Dan itu awal dari kebaikan terjadi, mujizat terjadi, taat pada firman Tuhan. Yang kedua, perjanjian lama, Keluaran 14:16. Dan engkau Musa, perintah pertama apa? Angkatlah tongkatmu. Mudah atau sulit? Mudah banget. Saya tambahin banget. Kenapa? Tinggal angkat tongkatnya. Perintah kedua, ulurkan tanganmu ke atas laut. Mudah atau sulit? Mudah sekali. Tinggal angkat, tinggal ulurkan tangannya. Mudah sekali. Bahkan anak kecil bisa. Tetapi seandainya Musa pakai akalnya, dia akan berpikir, Tuhan, buat apa? Tuhan ini bercanda, Pak. Buat apa aku angkat tangan, ngambil tongkat, angkat tangan, kemudian ulurkan tangan ke atas, buat apa? Sebelum Musa tidak pernah terjadi laut terbelah, tidak ada pernah sejarahnya. Ini yang pertama kali, dan tentu dia tidak pengalaman dengan yang dulu. Kecuali kalau dulu-dulunya pernah terjadi laut terbelah, dia pasti berpikir, pasti Tuhan berbuat yang sama. Sama sekali dia tidak pernah tahu apa dia kerjakan. Yang harusnya dia berpikir dan itu membuat dia tidak melakukannya. Tapi karena dia pribadi yang lemah lembut, Alkitab katakan dia pribadi yang lemah lembut, dia nurut. Walaupun aku nggak mengerti, aku angkat tanganku, angkat tongkatku dan aku akan ulurkan tanganku atas laut. Kalau sudah disuruh seperti itu apa sih? Kalau saya sendiri saya berpikir, Tuhan buat apa Tuhan? Guyon ini Tuhan, buat apa? Kalau pikiran jalan, dan pikiran Musa ditaruh di bawah otoritas firman, dia taat. Dia sudah berkata, ya memang itu mudah, angkat tongkat, ulurkan tanganmu. Baik, yang ketiga Pak, belah airnya mudah atau sulit? Bingung nggak sekarang? Saya juga sulit-sulit. Kalau bagi saya tidak bisa. Tidak. Kalau bedanya sulit tidak bisa. Kalau sulit dia bisa, tapi sulit. Misalkan saudara suruh saya naik pohon kelapa, bagi saya sulit. Uangnya, kecuali saat dikejar anjing, bisa kan? Sulit. Tetapi belah airnya ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa kerjakan, tapi Tuhan menyuruhnya. Lupa katanya tadi, perintah Tuhan itu mudah sekali, betul mudah sekali. Tapi pada satu titik manusia tidak melakukannya, itu bagian Tuhan. Tuhan yang ingin melihat apakah tahap-tahap perintahnya ditaati atau tidak. Jadi ini awal dari kemuliaan terjadi. Kalau kita mendapatkan satu perintah Tuhan, itu mungkin bagi kita mustahil untuk kita lakukan. Jalani saja sesuai tahap-tahap yang Tuhan perintahkan. Ketika pada suatu titik kita tidak bisa melakukannya, bagiannya Tuhan untuk kerjakan. Saya tutup sebagai satu kesaksian. Imani ini dulu, perintah Tuhan itu mudah dan awal dari segala kebaikan. Kalau ada seseorang WA atau telepon pada saya, Pak, saya punya masalah pekerjaan, masalah keluarga, doakan Pak. Entah jam berapapun saya siap, yuk kita berdoa. Ayo kita berdoa. Kenapa? Karena saya seorang hamba Tuhan.
Pada seorang berkata, Pak, saya sakit ini Pak. Kira-kira sakit apa? Keluhannya ini, obatnya apa? Saya juga bisa memberikan nasihat, memberikan saran. Karena saya seorang dokter. Tadi tampaknya teman jawab di haleluya. Saya bisa, karena itu profesi saya. Tadi seorang bantu. Tapi yang tidak pernah terpikirkan ketika seseorang WA dan telepon, Pak, pinjam uangnya Pak. Wah ini, kenapa? Saya bukan bank, bukan koperasi. Ada saudara kandung, ada sepupu, ada saudara jauh, ada teman pelayanan, ada pendeta juga, yang pinjam. Ya saya tahu mereka butuh dan saya tahu. Ketika saya berikan mereka pinjaman, karena firman Tuhan katakan ya dalam Matius 5:42 kalau tidak salah. Jadi karena mereka meminta padamu, pinjamkanlah, yang jangan menolak orang meminjam padamu. Baik semua akan satu pinjam. Tetapi yang membuat saya kecewa waktu itu beberapa tahun yang lalu, orang itu ya punya lidah itu tak bertulang. Orang malah bilang kalau isu kedele sore jadi tempe. Artinya apa? Kalau dia bilang, Pak nanti tak bulan ini tanggal ini Pak saya bayar Pak. Pak nanti tak 2 bulan lagi saya dapat arisan saya bayar Pak. Pak nanti saya dapat ini dapat gaji. Seterusnya seperti itu. Wes 14. 1, 2, 3 orang, 4, mungkin belasan orang. Dan saya sudah tidak mengingat lagi. Kenapa ini kita akan sampaikan. Saya sedih. Waktu itu mungkin ratusan ribu, 1 juta, 2 juta, mulai puluhan juta, mulai ratusan juta. Kalau orang lain ngomong, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, saya sedih ngomongnya beda. Kiri kananku ada utang, sekelilingku banyak utang. Gitu. Saya juga heran, Tuhan, kenapa Engkau tempatkan aku orang-orang yang menjengkelkan? Saya mau menjengkelkan apa? Mereka pinjam nggak balik. Kan gitu. Coba kalau teman-teman saya seperti Bapak Gembala ini baik-baik, saudara semua baik-baik, senang aku ya. Tapi kadang kalau memang Tuhan sengaja tempatkan teman, saudara, tetangga, bahkan sahabat karib yang menjengkelkan. Kenapa? Amsal 27. Besi menancapkan besi, manusia mencari sananya. Jadi bersyukur, Tuhan terima kasih ada teman yang menjengkelkan, bersyukur. Bisa enggak? Dulu saya nggak bisa, sekarang bisa. Mereka nggak balik utang. Dan ada orang yang kebetulan saya kalau ada masalah saya nggak pernah wakil per orang lain. Wakil apa ya? Mengeluh saya hanya pada Tuhan. Saya gunakan lutut saya bertelut. Tuhan tolong aku. Pikir aku nggak punya, nggak perlu biaya kan? Anakku 2 kuliah waktu itu 12 kamu sudah 1 sudah lulus. Ya apa ini Tuhan? Di dalam doa kaki saya bertelut, saya berdoa, Bapa lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Sama gitu. Karena saya nggak mau nagih. Kenapa? Kalau ditagih bisa tukaran, bertengkar di sini, ya kan? Bisa sumpah nggak ke gereja, ada masalah. Sahabat jadi musuhan, saya nggak mau. Kalau saya juga seorang pelayan Tuhan saat gereja, jangan saya cuma wadul mengeluh sama Tuhan. Tuhan lembutkan hatinya untuk dia ingat hutangnya dan bayar. Tuhan berdiam diri itu beberapa bulan. Dan saya baru tahu nggak beli balaku Bapak Ibu. Saya tulis seorang WR. Itu saya bertelut seperti itu. Pada bulan ke-5 atau ke-6 saya lupa. Tuhan katakan, ampuni dan lupakan. Saya kaget, Tuhan, ini bukan 1 juta 2 juta Tuhan. Ini kalau beli dawet sak gereja saya tak takdir Tuhan. Bisa kerupuk, bisa sak kelurahan, sak kecamatan. Banyak Tuhan. Ini juga berkat-Mu. Aku juga perlu uang Tuhan. Tetap Tuhan katakan, ampuni dan lupakan. Sanawa Tuhan, enggak ampuni dan tagihnya Tuhan. Enggak ampuni dan tagih, tak ampuni tapi tak tagih. Nah, Tuhan yang nyuruh ya. Selama berbulan-bulan saya jadi orang paling munafik di gereja dan orang tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu.
Saya katakan bersukacita di hadapan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Saya ngomong gitu, tapi dalam hati saya rasa mau bersukacita. Bayar utang musik. Apa kadang ada rekan diaken itu ya, yang hutang nggak balik, dan mungkin pura-pura lupa, saya nggak tahu, sekarang sudah lupa. Ketemu saya, shalom Pak, shalom. Waduh, kok bayarin utang gitu. Rasanya ini munafik, saya ngomong salam itu munafik. Ada yang tahu teman saya juga, Pak Tata Bina, enggak untuk tukaran, jadi itu biasa aja, biasa berarti seperti ada gelor gitu. Dan Tuhan terus berbisik, satu perintah Tuhan, ampuni dan lupakan. Saya tanya, mudah atau sulit? Nah ya kan. Tadi perintah Tuhan kita sudah imani, amin, mudah banget. Saya tinggal ngomong, saya ampuni dia, saya lupakan dia, kan tinggal ngomong, kan nggak perlu mau jawabannya. Yang sulit ketika saya berpikir, kuliah ya anakku sih bayar sopo, kebutuhan bujuku untuk ya apa, kan begitu. Sulit ketika akalku mulai jalan, logikaku mulai jalan, itu menjadi sulit. Dan berbulan-bulan saya tidak bisa ngampuni dan lupakan. Dan waktu terus berjalan, pada satu titik dalam satu doa malam, ada pujian yang sudah cukup lama menyentuh hati saya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya nangis waktu itu. Kalau saya katakan dia terlebih besar, kenapa saya tidak bisa ngampuni? Kenapa pikiran saya lebih besar dari perintah Tuhan? Kenapa logika ini lebih besar, lebih dominan, dan perintah Tuhan saya abaikan? Dan ketika dia berfirman, ampuni dan lupakan, waktu itu saya langsung ngomong, yes Tuhan, saya ampuni dan saya lupakan. Mungkin kalau ada teman-teman yang waktu itu utang, dia paling hore gitu ya, senang kayak gitu. Tapi saya itu sakit hati waktu itu, dan sakit hati tidak bisa dihilangkan. Makanya saya katakan tadi, yang mustahil untuk kita lakukan, Yesus yang terjaga bagi kita. Dia balet luka hati saya. Secara manusia saya tidak mungkin bisa menghilangkan sakit hati ini, dendam dan seterusnya. Tapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang dahsyat yang hebat. Makanya tadi saya di awal katakan saya lupakan semuanya, dan saya benar-benar lupa siapapun yang hutang pada saya dan berapapun yang mereka minta utang waktu itu. Karena belum melupakan, seperti Tuhan melupakan dosa kita. Belajar melupakan. Dan luka hati ini, hari demi hari Tuhan balut, Tuhan balut, Tuhan balut. Sempurna. Saya jadi orang merdeka, tak menampik lagi, bisa berdiri di atas mimbar. Haleluya, betul, haleluya, bersukacita. Dan saudara tahu, pada satu ketika, setelah berjalan berapa lama, saya jujur. Ada aku pujian suara minggu, hitung berkatmu satu-satu. Saya hitung berkat Tuhan. Wah, saya kaget. Kenapa? Apa yang mereka ambil dan nggak balik, Tuhan kembalikan lebih dari itu. Dan saya misalnya apa? Kok nggak dari dulu saya ampuni Tuhan? Harusnya dari dulu, dari awal, ketika firman berkata ampun dan lupakan, aku jalani itu, aku turuti itu, aku manut, sehingga berkat aku terima jauh sebelumnya. Menyesal kan akhirnya, selalu penyesalan itu di belakang. Kalau di depan itu oke, ya. Seorang pemain musik WL Singers kembali. Ada banyak perintah Tuhan. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kenapa kita nggak nurut kadang-kadang anak muda? Sorry. Karena kita berpikir usia bos umur kepala 39, kok belum dapat jodoh. Ada orang cantik ganteng, cukuplah punya pekerjaan. Walaupun nggak seimbang, oke lah. Kalau nggak itu kapan lagi pikiran jalan, kita nggak nurut. Kenapa ada orang korupsi?
Orang Kristen korupsi ada loh ya, bahkan masih di medsos. Karena mereka berpikir, aku gajiku sekian kurang, perlu ini. Nah, pikirnya jalan. Walaupun mungkin kita saling kekurangan, jangan pernah ambil apa yang jadi miliknya Tuhan dan apa yang jadi milik orang lain. Tuhan akan pelihara kita. Haleluya. Taati perintah Tuhan. Mudah banget, mudah, asalkan pikirannya ditaruh dulu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang berimbang dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan kembali, inilah sandal bagi bersama. Katakan hati sebagai hamba. Perintahnya itu mudah banget, taruh pikiran kita, jangan pakai akal kita. Siapapun yang mentaati perintah Tuhan, awal dari kebaikan terjadi. Dan siapapun yang tidak taat, awal dari malapetaka terjadi. Ini yang perintah kita. Inilah yang punya. Kami mau taat Tuhan. Apapun perintah kita mau taat. Terbaik dan siap ajaib. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, hari ini Kau mengajar kami menjadi hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang setia, yang menuruti setiap perintah-Mu. Apapun perintah-Mu kami mau taat, karena kami tahu perintah-Mu mudah sekali kami lakukan. Ketika kami tahu perintah itu tidak mungkin bisa kami lakukan, itu bagian-Mu. Dan kami percaya, ketika kami taat perintah-Mu, itu awal dari kebaikan terjadi, kemuliaan dan kemuliaan terjadi. Ajar kami menjadi hamba-Mu yang taat. Kami menaruh pikiran kami di bawah otoritas firman-Mu. Engkau yang lebih tinggi dari apa yang kami pikirkan. Dan kami percaya sepenuhnya akan Engkau. Dan berkat tunjukan Tuhan yang hadir saat ini, saya percaya Tuhan urapan baru harus kepada Bapa. Pada anak-Mu yang datang dan penuh kerinduan, apapun yang jadi masalah kami tetap taat akan perintah-Mu. Cara khusus yang berdoa pertama-Mu Gembala kami akan kasih Bapak Yesus, kasih anugerah urapan tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu dalam pelayanan nanti manapun juga khususnya tempat tinggal membalikan kami semuanya. Urapan baru terjadi atas hamba-Mu, kira patakala wasyidah dalam patakala wasyidah. Tuhan beracara, Tuhan menyertai dalam pelayanan hamba-Mu. Maka seluruh keluarga besarnya ada dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Juga Bapak Tuhan yang lain yang bersama-sama kami melayani Engkau saat ini, worship leaders, para pemain musik, multimedia, Bapak dan siapa yang terlibat pelayanan ini asal berkat melimpah atas mereka Tuhan, menyertai atas mereka, ajar mereka untuk mereka taat dalam keadaan apapun juga kepada Tuhan. Saya percaya
saja turun di tempat ini, tetapi turun di dalam hati kami masing-masing. Kami boleh berada dalam firman-Mu dan dalam berada dalam kami, sehingga kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika nama Yesus ditinggikan di tempat ini, maka nyaris banyak orang datang kepada Tuhan melalui tempat ini yang berdiri sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai berbicara. Kalau firman taburkan ini bertumbuh berakar, menghasilkan buah kemuliaan Tuhan. Hormat, pujian dan kuasa kembali bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Tidak Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Dr. Paulus. Betul sih. Mungkin apa yang tadi kesaksian disampaikan oleh Bapak Dr. Paulus ini banyak yang mengalami. Jadi saya ingat juga Dr. Ijin, saya pernah juga seperti itu mengalami. Tapi Tuhan ingatkan, karena dalam firman-Nya itu ada kalau nggak salah ya, malanglah orang yang menanggung orang lain. Kalau tidak salah dalam Amsal itu ada. Kalau kita memberikan hutang pada orang lain kan berarti kita menanggung orang lain. Berarti sebetulnya kita memberi hutang pada orang lain itu kita sudah tidak taat dulu sama firman Tuhan. Tuhan waktu itu ingatkan saya Pak Dokter, salah sendiri yang tidak taat sama saya, makanya utangmu nggak dibayar. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ada yang mau utang bilang aja itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Jadi kita aman dan damai sejahtera. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, saya membacakan terlebih dahulu warta gereja untuk ibadah kali ini. Baik, tapi sebelumnya bersama-sama kita akan perkatakan perkataan iman kita yang diambilkan dari Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4 kita akan perkatakan 2 kali dengan segenap iman, dengan segenap percaya. Kita akan perkatakan bersama-sama 1, 2, 3. Tinggal di dalam aku di dalam kamu, dan kamu akan berbuah banyak. Sekali lagi, tinggal di dalam aku di dalam kamu, dan kamu akan berbuah banyak. Katakan amin. Kemudian pengumuman selanjutnya, baik untuk laporan keuangan bulan Agustus 2025, baik itu untuk perpuluhan, untuk perayaan, pembangunan OTA, keuangan dari KB maupun TK, dan jadwal peladan yang melayani di bulan September 2025 dapat dilihat di papan pengumuman. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu akan diadakan ibadah Pondok Daud di tempat ini pukul 4.30 sampai dengan 5.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Senin tanggal 22 September 2025 pukul 18.30 akan diadakan ibadah konsel untuk wilayah Danukusuman bertempat di rumah Ibu Susan, Jalan Kenari 3 nomor 7A, sebelah barat Toko SS Solo Baru. Hari Selasa tanggal 23 September 2025 diadakan ibadah konsel untuk wilayah Pajan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah Bapak Ibu Agus Biono Karanglor. Dan hari Rabunya tanggal 24 September 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan ibadah WBI. Worship leader dilayani oleh Ibu Yohana Novi Yusnianti, pemusik oleh Bapak Gideon Agus Haryanto, firman Tuhan dilayani oleh Ibu Nugraheni, multimedia Saudari Paramita, dan penyambut tamu Ibu Pujiani Kristiawati. Hari Kamisnya kembali akan diadakan ibadah konsel di wilayah Kerten tanggal 25 September 2025 pukul 18.30 bertempat di rumah Bapak Ibu Agus Subagio di Asrama Korem. Hari Jumat diadakan ibadah doa malam pukul 18.00 tanggal 26 September 2025. Worship leader dilayani oleh Ibu Yohana Novi Yusnianti, pemusik Bapak Gideon Agus Haryanto, firman Tuhan oleh Ibu Kepala Sidang, dan multimedia oleh Saudari Paramita. Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 pukul 18.00 diadakan ibadah Youth and Teens. Worship leader Saudari Ezra Herlina Septiani, firman Tuhan oleh Bapak S. Bambang Triharyanto, multimedia oleh Saudara Risma Tejo Prasetya, dan doa berkat akan dilayani langsung oleh Bapak Pendeta Fani Kulimbang Billy. Hari Sabtu untuk para wanita Betel Indonesia GBI Baik Kudus, mari bergabung dalam ibadah Padang yang dilaksanakan oleh GBI Baik Kudus. Hari tanggalnya Sabtu 27 September 2025
pukul 10.00. Tempatnya di Kebun Lawuh Karanganyar, di Jalan Lawu nomor 125, Tegal Binangun, Tegal Gede Karanganyar. Dikenakan biaya 30.000 itu untuk transport dan juga untuk makan. Pembayaran dapat diberikan kepada Ibu Niken dan dapat menghubungi beliau di nomor handphone 0817 9462526. Ada pengumuman tambahan sehubungan dengan undangan dari Box. GPI Baik Kudus akan melayani di Panti Jompo Reda Asih hari Rabu besok tanggal 24 September 2025 pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberkati dapat memberikan persembahan uang tunai dengan sampul ditulis pelayanan Panti Reda Asih. Persembahan akan diberikan makanan sebanyak 60 paket dan jika ada yang lebih akan diberikan peralatan mandi untuk para penghuni panti. Persembahan paling lambat hari ini, hari Minggu 21 September 2025. Dan terkhusus kepada Bapak Dr. Puspito Indro, atas nama segenap gembala, hamba Tuhan dan juga jemaat Baik Kudus, kami mengaturkan terima kasih atas pelayanannya dan kami sangat terberkati dengan atas apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Puspito. Dan kami berdoa senantiasa kiranya pelayanan Bapak selalu menjadi berkat dan semakin diberkati berlimpah-limpah. Ada pengumuman tambahan lagi, baik bagi setiap koordinator komsel atau yang bertugas dapat mengambil bahan komsel di papan pengumuman. Satu komsel, satu bahan, dan mohon berbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bapak Ibu yang belum mempersiapkan persembahan, sampul persembahan tersedia di meja depan. Baik yang akan memberikan persembahan untuk persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan perayaan untuk PAUD maupun untuk OTA Baik Kudus. Mari bersama kita dukung aksi 2000 jadi berkat, dan untuk kotak aksi 2000 tersedia di pintu keluar. Demikian pengumuman untuk ibadah kali ini. Sampai bertemu di ibadah berikutnya hari raya untuk hari Minggu tanggal 28 September 2025. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya kedua pukul 5 sore. Jangan lupa ajak seluruh keluarga, sahabat dan kerabat untuk bersama-sama menikmati berkat dan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bawa persembahan itu di hadapan Tuhan. Kita bawa di dalam doa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Kami memberikan persembahan ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih setiamu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Apa yang kami berikan ini pun adalah bagian kecil dari apa yang sudah kau berikan dengan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kau berkati setiap hati yang rindu memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan yang terindah di depan. Ajar kami punya hati untuk mau memberi yang lebih lagi buat Engkau. Ajar kami punya hati yang tergerak untuk mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Bukan hanya persembahan dalam hal materi, lebih dari itu kami mau belajar memberikan persembahan hati, persembahan hidup kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami selalu memberikan persembahan ini untuk Engkau. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan, baru saya kembali berdiri. Kita mau satu angkat pujian. Gandul Gusti
dipulihkan kembali Tuhan. Gerak perekonomian terus berjalan, di mana Tuhan memberkati setiap orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ekonomi. Tuhan memberkati, entah itu pabrik-pabrik, entah itu kantor-kantor, baik itu swasta maupun negeri. Tuhan memberkati Tuhan, dan di mana ada anak Tuhan, di situ ada berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan untuk kehidupannya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk masyarakat kota Solo ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, shalom terjadi buat kota kami Tuhan. Damai sejahtera, anugerah dan kekuatan Tuhan. Juga damai sejahtera buat bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Roh Kudus bekerja. Hari-hari ini kami percaya masa-masa yang sulit, tetapi di masa yang sulit berkat Tuhan pasti melimpah, dicurahkan bagi anak-anak Tuhan yang berupaya, yang berusaha dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi kota, bagi hamba-hambamu Tuhan di kota ini Tuhan. Tuhan pulihkan kondisinya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan memberkati dimanapun hamba-hamba Tuhan itu berada Tuhan. Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit, oleh bilur darahmu Kau jamah sakitnya Bapa. Kami berdoa juga kalau ada yang saat ini kesulitan kehidupan sampai memakan pun sulit, Tuhan memberkati mereka Tuhan, seperti Kau memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kotak doa, berkati minyak urapan, kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kuasa-Mu semakin nyata terjadi. Setiap umat-umat-Mu yang menggunakan minyak urapan ini Tuhan, kami percaya kami mau taat kepada firman. Ketika kami ada yang sakit, kami mau bertindak dengan percaya mengolesi minyak, dan pada pengolesan minyak pertama, kedua, ketiga, mujizat pasti terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kotak doa juga Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan setiap umat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita sembah Tuhan. Tuhan Kau berkati kami semua. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Sikira bangkala nama sikira bangkala 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 sikira. Bila nama nama terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Puspo Tuhan. Tuhan Kau berkati apa yang telah hari ini Tuhan telah berkati dengan berkat firman Tuhan. Kami percaya kami pulang dapat berkat dari Engkau, sukacita, damai sejahtera, dan kami mau taat dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Tirapa kasih angkat kedua tangan kita, terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh kau kerjakan, dan kau tetap beriman percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, menuntun kehidupanmu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan, untuk boleh menjadi kesaksian bagi banyak jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat dalam anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita sampai
lain, hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Lah segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Oh, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Lagi bersama-sama kita nyanyikan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Oh, Dialah segalanya, segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu